Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Orange yang beranggotakan saya Nurfata Nadia Pramusiwi, kemudian Farudin Ali Fikri, Diva Jaira, Kumaridin, dan Anjani Rafika Muhtari. Kemudian diketuai oleh Farudin Ali Fikri akan mempresentasikan terkait proyek ruko yang kami lakukan. Oke, selanjutnya ada rencana proyek. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, proyek ini adalah merupakan proyek ruko, rumah tinggal dan toko dengan bangunan 2 lantai, dan lahan yang akan dibangun ini nantinya rukonya akan dijadikan toko roti, dan di lantai 2-nya dijadikan rumah tinggal. Nah, letak lahan yang akan dijadikan bangunan ruko ini terletak di Jalan Perjuangan, Kampung Curug, RT 4, RW 2, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lalu, lahan yang akan didirikan di bangunan ruko ini seluas 100 meter persegi. Nah, bangunan 100 meter persegi ini akan kami bangun ruko dengan desain yang kami ambil, desain bangunan minimalis dengan konsep tata ruang yang sederhana, namun tetap menarik. Kemudian untuk tampilan luar, kami memilih sistem terbuka dengan model pintu kaca transparan, sehingga bakery shop ini dari luar bisa terlihat dengan jelas dan jenis usaha yang sedang dijual belikan, sehingga mampu menarik customer untuk berkunjung. Di sini setelah ditampilkan sketsa lahan untuk luas tanah 100 meter, nantinya akan dibangun ruko 2 lantai. Nah, ini adalah gambar keadaan langsung yang diambil dari Google Earth. Jadi itu yang dilingkari merupakan lahan yang akan kami jadikan ruko nantinya. Dalam melakukan proyek pembangunan ini, tentunya terdapat beberapa dasar aturan yang harus kami patuhi. Karena kami mengambil lokasi di Kabupaten Bogor, maka dasar-dasar aturan yang akan kami gunakan sebagai acuan tentunya harus berdasarkan dengan peraturan yang ada di daerah Kabupaten Bogor. Berikut adalah beberapa dasar aturan yang kami gunakan, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2019, kemudian Perwali Nomor 40 Tahun 2017, kemudian Perda Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019, kemudian Perda Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000, dan ada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang tata cara pemberian IMB. Selanjutnya adalah KDB proyek. Nah, KDB proyek ini proyek ruko 2 lantai. KDB itu koefisien dasar bangunan, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan terhadap luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Nah, untuk KDB sendiri di Peraturan Kabupaten Bogor itu adalah 60%. Nah, rumusnya adalah 60% dikali luas lahan. Nah, luas lahan kita adalah 100 meter persegi. Memunculkan hasil 6.000 per 100 dengan total KDB proyek kita adalah 60 meter persegi. Selanjutnya ada KLB. KLB itu bisa disebut koefisien lantai bangunan.
Dalam proyek ini, berdasarkan Perwali Bogor, untuk bangunan fungsi industri dengan sistem tunggal seperti yang kami rencanakan, KLB maksimumnya yaitu 4, di mana perhitungannya dengan luas tanah 100 meter persegi, luas efektifnya bisa dihitung dengan luas KLB dikali dengan luas tanah. Ya, seperti ini perhitungannya. Jadi 200 meter persegi, untuk lantai satunya 10 kali 10 sama dengan 100 meter persegi, lantai duanya 10 kali 10 sama dengan 100 meter persegi. Jadi totalnya 200 meter persegi. Nah, untuk maksimal lantainya, luas efektif dibagi tadi 60-nya. Jadi sama dengan maksimal 4 lantai. Karena ruko kita 2 lantai, jadi masih memenuhi untuk dibangun ruko 2 lantai. Selanjutnya KTP. KTP atau koefisien tinggi bangunan yang ditetapkan di daerah Bogor yang sesuai dengan lokasi kami yaitu KTP sama dengan 0. Adapun KTP sama dengan 0 ini kami mengambil acuan yaitu dari Perwali Bogor nomor 40 tahun 2017. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KDA proyek. KDA proyek atau koefisien dasar hijau pada proyek ini sesuai dengan Perda Kabupaten Bogor nomor 11 tahun 2016 tentang RT/RW, maka KDA yang berlaku untuk wilayah pedesaan memiliki ketentuan minimum sebesar 30% dari luasan lahan yang akan dibangun. Dalam Perda tersebut, ketentuan KDA yakni sebesar 30%. Dengan luas lahan yang akan dibangun 100 meter persegi, maka luasan KDA yang diperoleh yakni sebesar 30 meter persegi. Selanjutnya garis sepadan proyek. Untuk GSB atau garis sepadan bangunan yang ditetapkan di daerah kami itu dihitung 2 meter, dihitung dari Rumija. Kami mengambil data ini dari Perwali Bogor nomor 23 tahun 2016 di pasal 3 ayat 4. Selanjutnya mengenai IMB, RDTR, dan RT/RW. IMB atau izin mendirikan bangunan pada proyek ini sesuai Perda nomor 23 tahun 2000 yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 bab 1 rencana detail tata ruang atau RTDR di wilayah Kabupaten Bogor belum sepenuhnya diatur dikarenakan dari Bupati sendiri masih merancang sedemikian rupa bersama dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Oke, selanjutnya di sini adalah desain kasar dari kelompok kita. Ini denah lantai satunya terdapat toko roti ya, ini bakery ya. Ada pintu kaca, pintu besi, jendela kaca. Kemudian kita masuk ada di situ ada kasir, kemudian tempat roti, kemudian dapur untuk memanggang roti, kemudian ada kamar mandi dan WC, kemudian ada tangga untuk akses menuju lantai 2, seperti itu. Kemudian untuk denah lantai 2-nya seperti ini, ada yang pertama ada dapur, kemudian ada ruang makan, ada ruang keluarga, kemudian ada 2 kamar tidur, kemudian ada ruang cuci juga, dan ada kamar mandi dan WC. Untuk akses menuju balkonnya itu ada pintu kaca di situ di samping ruang keluarga, jadi lebih kelihatan cahaya dari luarnya. Kemudian juga akses penghawaan udaranya juga dari alam. Kemudian lanjut untuk rencana kusen jendela pintu juga ini akan ditempatkan untuk P1 itu pintu kaca,
P2 itu pintu kamar mandi, P3 pintu kamar tidur, P4 pintu geser terbuat dari kaca, kemudian P5 itu pintu besi yang ada di depan, kemudian J1 jendela kaca, J2 jendela kayu yang berjumlah 1, kemudian J3 jendela kayu yang berjumlah 2, kemudian J4 jendela kaca yang berjumlah 6, kemudian BV yaitu boven di kamar mandi yang berjumlah 2. Kemudian ini juga desain akusen jendela pintu di lantai 2 juga, sama seperti lantai 1. Demikian adalah pemaparan mengenai desain proyek yang sedang kami rancang dan sedang kami rencanakan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.